Alphard. Ya, apa kabar? Baik. Wih, mantap. Alphard kurang vitamin ya. Bu, apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Aksi Gibran Raka Buming Raka bagi-bagi susu di Car Free Day atau CFD Bundaran HI beberapa waktu lalu kini berbuntut panjang. Tiga artis tanah air yang juga merupakan kader Partai Amanat Nasional atau PAN turut terseret. Mereka adalah Eko Patrio, Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, dan Uya Kuya. Ketiganya dipanggil Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu lantaran ikut mendampingi Gibran membagi-bagikan susu tersebut. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo menuturkan, 3 kader PAN itu sudah mulai dilakukan verifikasi. Dapil masuk UGD. Sakit apa, Mbak? Turun dapil, kecapean kampanye. Ini Mas Eko emang nggak datang ya? Tadi mau datang, cuman sakit kemarin masuk UGD. Udah berapa hari, Mbak, sakit? Baru tadi, kemarin malam masuk. Kita tunggu Uya dulu ya. Alphard. Ya, apa kabar? Baik. Wih, mantap. Alphard kurang vitamin ya. Bu, apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Agenda hari ini kita dari PAN, ada Pasha, ada saya, dan juga ada Uya. Ada satu lagi Mas Eko, cuman Mas Eko kemarin sakit, habis kampanye sakit, jadi hari ini berkendara untuk hadir. Kita datang secara kooperatif memenuhi panggilan, untuk saya panggilan pertama, untuk Pasha dan Uya panggilan kedua dari Bawaslu Jakarta Pusat. Jadi kita datang ke sini secara kooperatif untuk memberikan klarifikasi ya terkait kegiatan CFD bersama Mas Gibran. Waktu itu kita melakukan jalan sehat. Ada persiapan enggak sih? Cuman kita di sini hadir bersama anggota-anggota fraksi dari fraksi PAN DPRD DKI, dan juga ada beberapa teman-teman dari Blue Spot yang ingin memberikan support moral gitu. Jadi kita welcome aja kalau mereka mau datang. Apa yang akan ditegaskan Bu Bawaslu terkait dengan kedatangan hari ini, terkait dengan kegiatan yang sebelumnya ada dugaan-dugaan yang disebut ada pelanggaran aturan seperti itu? Iya, sebenarnya kita datang secara kooperatif ya. Jadi apapun nanti yang ingin ditanyakan ya nanti kita akan jelaskan secara utuh. Tapi kita juga sedikit bingung sebenarnya dari PAN karena informasi terakhir dari apa namanya Gakumdu ya, Gakumdu RI itu sudah memutuskan bahwa sebenarnya tidak ada kasus. Itu kan Gakumdu RI. Nah, tapi panggilan kedua tetap berjalan dari Bawaslu DKI, pada khususnya Bawaslu Jakarta Pusat. Jadi sebenarnya kami juga bingung, tapi kami tetap akan kooperatif mengikuti semua proses yang nanti akan ditanyakan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Mungkin itu Pasha atau Uya ya. Mas Pasha juga Mas Uya kan kemarin begitu dipanggil dan hadir, itu alasan tidak hadir pada pemanggilan pertama boleh disampaikan dengan Mas? Ya, yang pertama hari ini memang kami hadir berdasarkan redaksi dari Bawaslu dugaan pelanggaran kampanye. Yang kedua, saya kira market selalu ekstrim ya. Kami berkoordinasi tentu dengan dari kawan-kawan internal partai, dari teman-teman tim pada saat pelaksanaan CFD, dan juga dari teman-teman praktisi hukum yang terlibat di tim relawan maupun di PAN sendiri. Dan hasil koordinasi tadi sudah disampaikan oleh kita bahwa berdasarkan penjelasan katanya tidak ada pelanggaran, maka kami tidak jadi hadir. Kami sudah bersiap hadir pada saat itu, sudah siap hadir. Cuma karena penjelasannya seperti itu sehingga kami tidak jadi hadir. Dan ternyata keluar lagi panggilan kedua. Kami hadir, kami buktikan bahwa PAN senantiasa berkomitmen menjaga kejujuran dalam proses pelaksanaan pemilu, khususnya kampanye yang sempat mendapatkan dugaan pelanggaran. Menurut dia
Saya tadi kita kumpul, kita ngobrol. Sebenarnya hari ini kita pengen juga mendengarkan penjelasan dari kawan-kawan Bawaslu. Detailnya seperti apa sih, gitu loh, kan? Karena yang kami tahu, kami di sana murni untuk nanti olahraga dan PD bersama Mas Gibran, gitu kan? Nah, selebihnya ya ini kan semua ada reaksi respon dari masyarakat yang antusias juga yang begitu luar biasa responnya kan, gembira, bahagia, Mas Gibran bertemu Mbak Zita dan kita semua. Nah ini kan berjalan apa adanya gitu. Makanya kami pengen tahu di mana celah-celah yang kemudian dikatakan sebagai pelanggaran. Cukup ya, kita masuk dulu ya. Oke. Kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu teman-teman. Mas Uya. Ya Mas ya. Oh iya, Mas. Jadi memang sama seperti Pak saya bilang, kita pengen tahu pelanggaran di mana. Tadi juga dibilang Mas Zita, Gakumdu udah bilang tidak ada pelanggaran. Justru kita pengen tahu nih, kenapa Gakumdu RI bilang nggak ada pelanggaran, tapi Bawaslu masih dipanggil. Pengen tahu koordinasinya gimana, kita pengen tahu juga, justru penasaran gitu. Dan bukan mangkir ya, memang semuanya nggak ada masalah. Iya. Mbak, minta tanggapannya ini terkait dengan Pak Surya. Nah, juga iya. anak sama bagaimana? Ya kalau pertama kami dari PAN, kami itu partai yang mempelopori, mungkin orang tahu ya namanya partai joget ya. Tapi sebenarnya message-nya adalah politik riang gembira, politik damai, politik membahagiakan. Jadi rasanya tidak mungkin kalau PAN itu melakukan provokasi, apalagi provokasi adu agama. Dan saya rasa apa yang dimainkan oleh oknum-oknum ini, oknum-oknum yang sebenarnya bermain semenjak Pilkada DKI, lalu juga bermain di pemilu 2019 yaitu isu agama, mencoba untuk memainkan isu yang sama, pecah belah agama di 2024, dan saya rasa isu-isu seperti itu udah gak laku ya, di Republik yang kita cintai ini. Karena sekarang semuanya sudah joget, semuanya sudah riang gembira, capres-capres kita happy, joget, berteman dengan baik. Jadi saya rasa isu-isu kayak gini tuh udah gak laku. Dan saya menyayangkan juga ada salah satu anggota DPR RI yang ikutan menjadi provokator terkait dengan isu agama ini. Sebenarnya dilakukan oleh guru kita, ayah kita, dan juga mentor kita, baik itu Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN, ataupun itu ustadz-ustadz yang kita semua sayangi dan hormati, ada UAS, ada UA, ada juga salah satu mentor kita di politik Pak Anies Baswedan. Itu adalah ajakan sebenarnya untuk tidak mempraktekkan politik agama. Jadi dibuat guyon, dibuat lucu, guyon, sehingga masyarakat itu paham bahwa ya namanya amin ya boleh, kalau lagi sholat, lagi doa ya boleh amin, gak ada hubungannya dengan pilpres atau pemilu gitu. Jadi sebenarnya diajak yang diutarakan oleh Pak Zulhas dan para tokoh ulama adalah ajakan untuk pemilu damai. Kalau ada yang memutarbalikan fakta, yaitu saya rasa lagu lama kaset baru. Ya dia lagi aktor-aktor yang dari dulu hobinya memecah belah dan menggunakan isu-isu agama. Yes. Ada lagi? Mbak Zita, itu kan lagi kunjungan sebagai kenapa ada menyematkan isu politik di dalam kunjungan itu? Ya gini, saya itu acaranya di mana seperti itu? Semarang ya. Jadi gini, Pak Zul itu kan memang sebagai Menteri Perdagangan kan, tapi dia juga sebenarnya memang Ketua Umum PAN. Ya, jadi wajar saja saya rasa ketika di sebuah acara publik melihat dia itu bukan hanya sebagai Menteri Perdagangan, tapi juga sebagai Ketua Umum PAN. Dan ketika acara itu ya mungkin ada pertanyaan atau ada ditanya atau apa, ya dia menjawab sesuai dengan statementnya, gitu, sesuai dengan kapasitasnya, baik itu Menteri Perdagangan ataupun sebagai Ketua Umum PAN. Tapi message-nya, tapi yang paling penting adalah message yang saya rasa poinnya adalah baik sebagai Mendak atau Ketua Umum PAN mengajak untuk kita melakukan pemilu damai. Itu poinnya di situ. Memang acaranya seperti itu sebagai Mendak, tapi message-nya adalah mengajak masyarakat semua untuk pemilu damai. Selain yang soal agama ini, Pak Zulhas dibilang berita bohong soal Labuan Bajo ini. Saya belum membaca dulu. Kalau dia bilang ada jalan-jalan lebar sebelum menjawab, padahal sebenarnya aktivis bilang jalannya sempit dan tidak ada. Kalau setahu saya ya, Labuan Bajo itu Pak Presiden kita Pak Jokowi itu banyak melakukan pembangunan di sana. Pak Ketum juga kemarin cerita ke kita ya, hasil kunjungan dari Labuan Bajo itu maju sekali, bahkan turis-turis internasional itu taunya Labuan Bajo. Jadi nggak hanya tahu Bali sekarang, tahu juga Labuan Bajo, dan saya rasa itu salah satu hasil kerja dari Pak Presiden Pak Jokowi. Jadi mungkin wajar aja kalau Pak Zul mengatakan bahwa Labuan Bajo itu sekarang sudah berkembang, jalannya besar, layak
lewati kendaraan dan sebagainya. Karena memang Labuan Bajo itu sekarang menjadi salah satu destinasi yang diminati oleh wisatawan asing. Bukan hanya Bali tapi Labuan Bajo juga. Tapi dianggap aktivis itu tidak sesuai dengan ditanya. Ya mungkin nanti bisa dicek ke Labuan Bajonya ya. Saya juga belum cek ke sana. Mungkin harus dicek juga ke sana. Tapi setahu saya sih memang kalau di sosial media kita lihat Labuan Bajo tuh udah masuk destinasi yang favorit lah untuk Ya, Mbak Anjani. Ya. Gimana di dalam penjelasan dari Bawaslu dan Ya. Tadi ditanya mungkin 10 atau lebih pertanyaan. Kalau saya ditanya kapasitasnya sebagai saksi, kalau yang lain tadi terlapor. Tadi kita jawab secara kooperatif bahwa memang saya, Pasha, Uya menemani Mas Gibran selaku pribadi. Jadi bukannya kapasitasnya selaku cawapres, karena memang tujuan kita CFD itu untuk olahraga. Jadi itu pun tidak ada undangan resmi yang sifatnya tertulis ataupun yang ada kop suratnya, memang resmi pertemanan, memang informal secara pertemanan menemani Mas Gibran untuk CFD, untuk olahraga bareng. Dan memang kami olahraga itu ya pengen olahraga gitu, tidak ada kaitannya dengan kampanye. Karena kita juga paham CFD itu tidak bisa digunakan sebagai tempat untuk berkampanye. Dan juga kalau dilihat tidak ada yang menggunakan atribut, tidak ada yang membagikan semacam kartu nama atau atribut untuk kampanye. Memang kita pure ke sana untuk olahraga gitu, olahraga. Dan ketika di CFD itu kan memang ramai ya, memang ramai orang. Jadi ketika Mas Gibran datang ya banyak orang yang datang, banyak orang yang mendoakan, ya itu di luar kendali ya. Memang namanya CFD tempatnya ramai orang ya, di luar kendali. Kalau ada yang misalnya Mas Gibran semangat ya gitu, Mas Gibran sehat ya gitu, ya itu di luar kendali ya. Memang antusiasme dari masyarakat. Itu yang tadi kami jelaskan. Bu, tapi kan ada logistik yang dibagikan yaitu susu gitu ya. Itu apa maksud disiapkan dari awal seperti apa? Oh, kita itu CFD itu hampir rencananya setengah jam jadi 2,5 jam. Karena begitu penuhnya masyarakat begitu melihat Mas Gibran itu ya sangat antusias gitu. Jadi sepanjang perjalanan itu kita tadinya kita mau olahraga aja, ketika ada musik dipanggil, Mas Gibran ada musik nih gitu, kita nonton dulu musik, terus jalan lagi ada yang sedang olahraga skateboard, jadinya nonton dulu. Nah termasuk susu. Nah ketika kita jalan ada pembagian susu, ya kita terima aja susunya, kita bagikan di situ susunya, dan tidak ada susu itu di label paslon tertentu atau pilih saya ya atau ini, yang nggak ada. Oh ini visi misinya paslon 2 ya, itu nggak ada. Itu otomatis saja, natural aja. Saat kita olahraga ya tadi nonton musik, terus ada yang sedang olahraga kita ikut menonton, dan juga yang membagikan susu itu. Berarti susunya bukan dari internal Mas Gibran atau dari PAN sendiri? Bukan. Susu dari siapa? Dari siapa? Kita nggak tahu, karena susu itu dari awal kita jalan tidak ada susu. Ya, dari awal jalan tidak ada susu. Pas sudah mau pulang. Nah, sudah mau pulang itu, makanya kalau teman-teman media lihat, susunya itu betul-betul bentuknya itu masih kardus. Dan jumlahnya kalau saya ingat ya, karena saya juga ikut bantuin ya. Saya ikut bawain juga. Itu kalau saya nggak salah hanya 3 atau 4 dus gitu. Jadi kalau sesuatu yang mungkin direncanakan ya pasti jumlahnya nggak sedikit itu ya, mungkin lebih banyak dan nggak dikardus seperti itu gitu. Jadi ya saya rasa itu natural sih, bukannya sesuatu yang sudah direncanakan atau apa, itu enggak. Memang rencananya niatnya mau olahraga. Berarti di luar koalisi ya Bu ya, terkait dengan susu yang didapatkan di lokasi itu Bu? Bahkan kita itu tidak ada bawa TKN. Memang saya dan teman-teman itu menemani Mas Gibran untuk olahraga. Jadi TKN pun nggak ada. Kalaupun tiba-tiba di lapangan ada yang berbaju TKN atau menggunakan atribut Prabowo Gibran, ya itu di luar kendali kita gitu. Mbak, tapi terkait Gakumdu ya tadi ya. Tadi sempat disinggung juga nggak sih? Oh iya, tadi saya tanyakan juga bagaimana dengan Gakumdu RI ya. Kalau tadi saya tangkap memang Gakumdu itu sudah menyatakan tidak ada pelanggaran pidana apapun. Tapi mungkin Bawaslu yang menjalankan tugas lah. Bawaslu Jakarta Pusat menjalankan tugas ya untuk mengklarifikasi, dan kami
kami ikut dengan kooperatif gitu. Kami ikuti dengan kooperatif. Pak Zulhas, ya, 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 nggak apa-apa. Justru malah akan kelihatan kok. Ini kan seperti apa ya? Liganya pemain isu-isu agama. Jadi akan terbuka kok. Video itu munculnya siapa yang pertama kali, lanjutannya bagaimana, itu akan terbuka dengan sendirinya gitu. Dan kita nggak ada yang kita takuti karena PAN itu pelopor politik riang gembira, pelopor politik joget. Itu ada pasti. Mbak, izin soal besok kan debat cawapres nih, Mas Gibran, gimana pendampingan Blue Squad dan Oh ya, insya Allah kita datang untuk dukung Mas Gibran. Saya juga datang selaku bolone Gibran ya. Jadi ya, saya yakin pasti besok lancar. Terkait dengan bukan pelanggaran dan tadi kami jelaskan mudah-mudahan ini sudah bisa menjadi penjelasan yang komplit sehingga semua ini teman-teman Bawaslu bisa melihat berdasarkan pemeriksaan bahwa memang mestinya tidak ada pelanggaran yang kita. Kalau saya nggak keliru tadi lebih dari 10 ya. Ada berapa? 16 atau 18? Terkait soal apa? Ya terkait dengan apakah saya mengetahui ada pembagian susu misalnya, apakah saya lebih dulu hadir dibanding susunya misalnya. Jadi dibanding terkait susu malah tadi itu ya. Ya udah tadi saya sudah jelaskan. Nanti ya boleh tanyalah kawan-kawan Bawaslu. Pengetahuan sendiri untuk susu tersebut. Ya pengertiannya kan apakah ini memang digunakan sebagai bentuk kampanye atau memang konsumsi. Kan ada kita namanya kegiatan kan ada konsumsi. Ada yang bawa snack box, benar nggak? Ada yang bawa kue, roti, ada yang bawa minuman. Minuman itu kan banyak, ada minuman segar, ada minuman susu dan lain sebagainya. Ini kan tinggal persoalan pengertian. Yang bawa susunya dari Ya itu nanti tanya Bawaslu lah. Saya sudah jelaskan pas tadi. kegiatan itu yang bawa susunya dari Saya datang sudah ada susu. Bukan dari PAN ya? Ya tanya Bawaslu. Bang, jadi ini udah clear atau ke depan bakal ada pemanggilan? Ya mudah-mudahan kita bisa fokus bergerak lagi di lapangan. Jadi mudah-mudahan ini sudah clear, tapi nanti kami lihat bagaimana perkembangannya ke depan. Tapi tadi di dalam Bawaslu menyampaikannya seperti apa? Apakah memang? Oh iya, pertanyaannya saya kira bagus tadi, sangat bagus. Ditanya tadi di sana mulai aktivitas tuh kumpulnya di mana, jam berapa, siapa yang lebih dulu datang. Kan ini kan ada kaitannya dengan Mas Gibran juga kan. Mas Gibran kan yang kita dampingi di acara itu kan. Tapi artinya Bawaslu sudah puas dengan penjelasan dari... Harusnya begitu karena kami kan sudah tanda tangan tadi berita acara.